Anak-anak, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini boleh kami beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh semakin mengenal Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Anak-anak, pasti anak-anak sudah pernah melihat ada orang yang bisa terbang. Nah, di mana anak-anak bisa melihat seperti itu? Anak-anak, ya betul, di televisi banyak film-film yang menampilkan ada orang yang bisa terbang. Tapi anak-anak, itu semua bukan benaran. Nah, ada satu orang yang pernah benar-benar terbang atau naik, bahkan tidak menginjak tanah. Adik-adik tahu siapa orangnya? Betul, Tuhan Yesus. 100 buat adik-adik. Nah, waktu itu Tuhan Yesus sudah sebelumnya dia sudah mati, disalibkan karena dosa-dosa saya, dosa-dosa adik-adik, dosa-dosa semua orang di seluruh dunia. Tuhan Yesus kemudian menyerahkan nyawanya di kayu salib dan dia mati. Kemudian mayatnya dikuburkan. Adik-adik, selama 3 hari mayat Tuhan Yesus dikuburkan. Tiba-tiba hari yang ketiga ada yang terjadi. Apa itu adik-adik? Benar, Tuhan Yesus bangkit kembali. Itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang hebat. Sama-sama dulu bilang, Tuhan Yesusku, Tuhan Yesus yang hebat. 2, 3 ya. Tuhan Yesusku, Tuhan Yesus yang hebat. Amin. Jadi Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang hebat. Dia bisa mengalahkan kematian. Dengan kebangkitannya, dia mengalahkan kematian. Jadi dia adalah orang yang berkuasa, orang yang hebat, orang yang dahsyat. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus setelah kebangkitannya juga menunjukkan bahwa dia berkuasa mengalahkan dosa. Nah, adik-adik, itu sebabnya Tuhan Yesus juga berkuasa memberikan keselamatan kepada kita, membawa kita supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kebangkitannya Tuhan Yesus selama 40 hari. Berapa hari adik-adik? 40 hari dia menyatakan dirinya bahwa dia bangkit kepada banyak muridnya. Pada hari pertama kebangkitannya, yaitu hari Minggu waktu itu, Tuhan Yesus menyatakan dirinya bahwa dia bangkit kepada Maria Magdalena, kepada perempuan-perempuan lain yang datang ke kubur Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyatakan dia bangkit waktu itu di tengah jalan. Bahkan mereka sampai memeluk kaki Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa mengalahkan kematian, mengalahkan dosa, memberi kemenangan kepada kita. Nah, adik-adik, pada hari itu juga, hari pertama Tuhan Yesus bangkit, waktu murid-murid Tuhan Yesus sedang ada di dalam satu ruangan, ruangan itu padahal terkunci adik-adik. Tapi Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu punya tubuh namanya tubuh kemuliaan, tubuh yang hebat, tubuh yang luar biasa. Nah, waktu pintu itu sedang terkunci, Tuhan Yesus masuk ke dalam rumah itu. Tuhan Yesus masuk ke dalam rumah itu dan murid-murid Tuhan Yesus sangat kaget. Sangat kaget karena apa? Karena mereka melihat bahwa Tuhan Yesus bisa menembus tembok. Wah, hebat ya. Tuhan Yesus kita emang Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus yang ajaib. Dan waktu itu Tuhan Yesus bilang, damai sejahtera bagi kamu. Mereka ketakutan dan mereka melihat bahwa benar-benar Tuhan Yesus sudah hidup. Mereka menjadi percaya dan menjadi senang karena mereka selama ini merasa kehilangan akan Tuhan Yesus. Tapi sekarang mereka menemukan Tuhan Yesus dan bersama Tuhan Yesus kembali. Adik-adik, 8 hari kemudian juga waktu itu Tuhan menyatakan dirinya pada waktu Thomas gak mau percaya sama Tuhan Yesus. Thomas gak mau percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit.
Maka Tuhan menyatakan dirinya 8 hari setelah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus langsung datang. Kemudian dia mengatakan kepada Thomas, Thomas, cucukkan jarimu ke dalam bekas paku ini. Cucukkan tanganmu ke dalam bekas tusukan tombak di lambungku. Dan waktu itu Thomas langsung percaya bahwa Yesus adalah Allah. Thomas mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Dia nggak pegang itu bekas lukanya. Dia nggak pegang itu bekas tusukan tombaknya. Tapi dia melihat bahwa ini benar-benar Yesus ini bukan pribadi biasa. Dia adalah Tuhan dan Allah. Maka dia mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi Tuhan Yesus adalah Allah kita yang hebat. Allah kita yang berkuasa. Setelah peristiwa itu, pada hari yang ke-40, Tuhan Yesus membawa murid-muridnya sekitar 500 orang ke satu tempat. Kemudian di tempat itu Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah. Jadi murid-murid Tuhan Yesus berbahagia masih sempat mendengarkan tentang pengajaran Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah. Sangat luar biasa ya adik-adik. Nah waktu itu Tuhan Yesus menyampaikan bahwa tugas saya di dunia ini sudah selesai. Saya sudah memikul segala dosa umat manusia. Saya sudah mengalahkan maut. Saya sudah menyediakan keselamatan bagi orang yang mau percaya. Sekarang saya akan kembali. Kemana adik-adik? Kembali ke surga. Sekarang kamu semua yang punya tugas. Termasuk saya dan adik-adik. Kalian semua punya tugas. Tugasnya apa adik-adik? Tugasnya memberitakan Tuhan Yesus yang sudah mati dan yang sudah bangkit, mengalahkan kematian, mengalahkan dosa. Supaya semua orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi itu sebabnya juga Bang Christian ingin menyampaikan firman Tuhan lewat ibadah online ini supaya banyak orang mendengar tentang Tuhan Yesus. Adik-adik, mereka diperintahkan untuk memberitakan Tuhan Yesus karena tugas Tuhan Yesus sudah selesai di bumi ini. Jadi tugas saya dan adik-adik adalah untuk memberitakan Tuhan Yesus. Nah, yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah diselamatkan oleh Tuhan dan memiliki tugas untuk memberitakan Tuhan Yesus yang sudah mati dan yang sudah bangkit itu. Kemudian setelah Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan itu, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia memberi kuasa kepada orang-orang yang mau memberitakan Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus bilang di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dibilang seperti ini. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dibilang seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi adik-adik kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah punya Roh Kudus, punya Tuhan Yesus di dalam hati kita. Jadi kita punya kuasa. Apa itu kuasa? Kuasa itu keberanian, kepintaran, hikmat dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi saksi Tuhan Yesus, memberitakan Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, kita ini punya kuasa dari Tuhan Yesus. Semua bilang, saya punya kuasa dari Tuhan Yesus. Saya punya kuasa dari Tuhan Yesus. Bagus, amin. Kita punya kuasa daripada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sudah menyampaikan firman Tuhan itu adik-adik, tiba-tiba kaki Tuhan Yesus terangkat. Wah, murid-murid yang ada waktu itu sekitar 500 orang lebih, mereka kaget. Wah, kakinya terangkat seperti mimpi. Mereka mungkin kucek-kucek matanya. Kemudian Tuhan Yesus terangkat lagi kakinya. Makin terangkat, makin terangkat. Bahkan sampai terangkat ke surga. Wah, mereka lihat. Mereka kaget dan keheranan adik-adik. Dan adik-adik, ketika mereka sangat keheranan, terkagum-kagum karena Tuhan Yesus hebat, maka tiba-tiba berdiri malaikat Tuhan di samping mereka bilang seperti ini. Dikatakan,
Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Rupanya adik-adik, Tuhan Yesus naik ke surga disaksikan oleh para murid waktu itu yang 500 orang lebih itu, untuk menunjukkan bahwa satu kali Tuhan Yesus akan datang dengan cara seperti itu. Kita akan lihat dia datang dengan cara seperti itu. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga itu juga menyediakan tempat buat adik-adik dan buat saya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan mendapat tempat di dalam kerajaan surga. Tidak ada rumah di sana disediakan buat mereka. Jadi Tuhan Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat, untuk menyediakan rumah yang indah bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau mau masuk surga, berarti kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan Yesus sudah buat rumah kita di sana yang sangat indah. Jalannya terbuat dari emas. Kemudian pintu gerbangnya terbuat dari permata. Kemudian lantainya itu terbuat dari batu-batu sampai 12 tingkat. Oh, batu-batu yang sangat hebat. Jadi rumah yang sangat luar biasa yang diciptakan oleh Tuhan Yesus buat kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Satu kali nanti Tuhan Yesus akan bawa kita ke sana dan kita akan tinggal dan berbahagia dengan Tuhan Yesus selama-lamanya di surga. Kita akan ngobrol dengan Tuhan Yesus, kita akan salaman dengan Tuhan Yesus, kita akan nyanyi di depan Tuhan Yesus dan bersuka cita. Adik-adik mau berbahagia di surga bersama Tuhan Yesus? Nah, adik-adik, kamu kalau percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati dan yang sudah bangkit, maka kamu pasti masuk surga. Adik-adik yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, maukah kamu sekarang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Juru Selamat yang sudah mati memikul dosamu di kayu salib dan bangkit menyelamatkan hidupmu? Amin, bagus. Kamu yang sudah percaya, kamu sudah memperoleh hidup yang kekal. Firman Tuhan bilang di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya adik-adik, kamu yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan binasa, tapi akan masuk surga. Nah, senang ya. Kita bisa masuk surga karena siapa? Bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena Tuhan Yesus yang baik, yang berkuasa menyelamatkan hidup kita. Kemudian adik-adik, sekarang ada tugasmu. Kamu kan belum dipanggil sama Tuhan untuk masuk surga. Tugasnya apa? Ayo. Tugasnya adalah untuk memberitakan Tuhan Yesus. Benar. Jadi adik-adik, untuk memberitakan Tuhan Yesus kita perlu berani mau memberitakan Tuhan Yesus. Siapa yang mau memberitakan Tuhan Yesus? Puji Tuhan, Bang Christian akan terus memberitakan Tuhan Yesus. Adik-adik juga perlu terus memberitakan Tuhan Yesus ya. Jadi firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa kita perlu percaya kepada Tuhan Yesus yang hebat. Yang kedua, kita perlu percaya bahwa kita sudah punya tugas, yaitu untuk memberitakan Tuhan Yesus. Tugas Tuhan Yesus sudah selesai, tugas kita yang belum selesai, yaitu supaya kita memberitakan Tuhan Yesus agar semua orang di seluruh dunia diselamatkan, dibawa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah dengar firman Tuhan. Kami bersyukur kami dipanggil oleh Tuhan. Tuhan Yesus sudah naik ke surga, sudah selesai tugas Tuhan Yesus. Tugas kami sekarang Bapa untuk menceritakan tentang kasih-Mu. Berikan kami keberanian dan kami bersyukur sudah punya kuasa itu. Tuhan tolong supaya kami bisa memberitakan Engkau selama kami hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga anak-anak yang hari ini memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Ibadah online, Tuhan menolong mereka semua. Dimanapun mereka berada, mereka tetap bersuka cita, semakin mengasihi Tuhan. Kami berdoa juga buat satu wabah virus yang melanda negara kami. Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan semua pasien yang sakit. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati pemerintah kami, Tuhan beri hikmat bagi mereka. Tuhan tolong juga supaya tidak terjadi banyak kemiskinan. Tuhan tolong supaya
Bangsa kami ini boleh bangkit dari kemiskinan ya Tuhan, dan hidup bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.